Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafira fi hadhihi al-udhiyah. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ahibati fillah, dengan izin Allah azza wa jalla, tepat detik ini saat sang fajar hangatkan jagat raya, alam ini pun dihangatkan oleh gaung asma Allah. Gema takbir menyelimuti atmosfer langit dan bumi sejak tadi malam hingga menjelang sholat Idul Adha pagi ini. Pesona Idul Adha identik dengan spirit manusia yang terketuk hatinya untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Meski kondisi saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Ya Allah, ya Rabbil Izzah, detik ini saat kening kami ini bersujud menyapamu dalam gaung tasbih dan tahmid, saat mata dan tangan serta nadi kami ini terus berdetak menyebut namamu, terimalah doa kami di hari agung ini agar jagat raya ini kau selamatkan dari tiap bala dan mara bahaya. Ahibati fillah, dalam nuansa Idul Adha hari ini kita tidak ada yang bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi jamaah. Karena sejak nuansa Idul Fitri beberapa bulan lalu sampai gaung Idul Adha ini kita kumandangkan, semua merindukan kehangatan ukhuwah yang semestinya sering kita lakukan. Kita merindukan berjabat tangan dengan senyuman ketulusan. Kita merindukan memeluk orang-orang terdekat kita dengan ruh mahabbah dan cinta. Bahkan mayoritas warga yang hadir di sini, kami yakin sejak Idul Fitri digaungkan sampai hari ini, semua pun merindukan pelukan hangat bersama orang tua tersayang dan keluarga kita di kampung halaman masing-masing. Tapi pandemi ini ternyata menjadi dinding pembatas yang menggerakkan kita berada di sudut yang sempit. Qadarullah azza wa jalla. Romantisme pengorbanan sang Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail itu memberikan kutipan hikmah di saat pandemi hari ini. Salah satunya adalah bahwa insan yang berjiwa besar yang akan bisa hadapi pesona Idul Adha ini tetap bersinar di dalam nurnya. Yang kedua, walaupun pandemi tetap menyinari dan menghadang seluruh insan di jagat raya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa hanya insan yang selalu bermesraan dengan Allah yang bisa hadapi semua benteng kegelisahan dan ketakutan. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini teringat dengan kisah sang pujangga, bahwasanya sang pujangga itu mengutip sebuah cerita tentang pengorbanan seorang ibu yang mana dia berkorban demi sang buah hatinya. Saat itu diceritakan di negeri Yaman jamaah. Pemuda itu adalah pemuda yang pintar, seorang pengusaha yang hebat. Tapi saat itu dia berdiri di tengah pasar dan dia berteriak kepada seluruh warga Yaman sambil mengatakan, "Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, aku ingin lebih kaya dari ini.
ana urid ahadan minal agniya. Tapi saat itu segerombolan pemuda datang kepadanya sambil mengatakan, wahai pemuda yang malang, kau ingin lebih kaya dari ini? Syaratnya satu, anta laki tabi ummik, kau temui ibumu. Kau temui ibumu. Saat itu, apa pesan dari para pemuda itu? Dia mengatakan kepada seorang pemuda itu, mengatakan, anta laki tabi ummik waqtulha, kau temui ibumu dan bunuh ibumu. Kau pasti akan kaya, karena saat itu kau akan ambil jantung ibumu itu. Ahibati fillah, pemuda ini dibodoh-bodohi oleh orang-orang sekitar Yaman. Dia turun dari pasar, dia langsung menuju ke area rumahnya, dan dia memanggil seorang ibunya sambil mengatakan, ya Umayyah iftahil bab, ibuku buka pintunya. Ibu yang sudah tua renta, jemaah. Dia mengorbankan jiwa raganya walaupun dalam keadaan sakit. Dia menyusuri dinding sambil mengatakan, ya bunaya anakku, anak mustaqun bik, aku rindu kepadamu. Aku tak bertemu kau saatain, hanya 2 jam. Anak mustaqun bik, aku rindu, aku korbankan apapun untukmu. Tapi apa jawaban dari seorang pemuda ini? Dia mengatakan, la ahtaju hadha ya Umayyah, aku tak butuh pelukanmu ini, ibu. Yang justru ditendanglah ibu ini. Dia jatuh di depan anak itu, dan saat itu dia mengatakan, ibu ya aku butuhkan satu, apa anakku? Aku ingin lebih kaya dari ini. Dan ibu itu mengatakan, anakku, cukup aku berdoa kepada Allah aku akan kaya. Tak cukup ibu, ada syaratnya. Antum tahu jamaah. Dan syaratnya itu adalah, anak itu mengatakan, ibu aku akan kaya, syaratnya satu, aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu. Ibu itu rela berkorban demi anaknya. Jantung yang masih berdetak itu saat itu dibunuh ibu itu, dan tangan kanan sang anak itu dia mengambil jantung ibunya, dan dia kepalkan di dalam kepalan tangannya sambil mengatakan, ibu aku akan membunuhmu dan mengambil jantungmu. Antum tahu jamaah, ibu itu wa kanat fi sakratiha bahagia. Dia mengorbankan jiwa raganya untuk sang anak, wa kanat fi sakratiha bahagia, dan dia meninggal dalam keadaan sakaratul mautnya, berlinang air matanya jemaah. Jantung itu dia bawa, dia lari di atas padang pasir. Tapi Allah berkehendak lain. Ketika lari di atas padang pasir, dia terjatuh, tersandung di atas pasir, dan saat itu jantungnya pun jatuh menggelinding di atas pasir. Dan saat itu dia mengatakan, ya Allah, ana la ardu bihadza, aku tak rela ya Allah melihat jantung ibunya dia menggelinding bercampur debu dan pasir. Jantungnya masih berdetak jemaah. Dan saat itu dia ambil jantung itu, dia dekap di dadanya sambil mengatakan, analah ardu bihadza, aku tak rela ya Allah, daripada seperti ini lebih baik aku mengorbankan diriku sendiri, dan juga aku akan membunuh diriku sendiri. Pemuda itu berlinang air matanya, sambil berlinang air matanya membasahi debu di atas dan di sekumpulan jantung itu. Antum tahu jawab, ketika dia membunuh dirinya, ibu itu dia menjawab, Allah yang menggerakkan. Melalui detak jantungnya ibu itu menjawab, ya bunayya, wahai anakku, la taqtulni marratain, jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu, tapi kau istamir fi hayatik, lanjutkan hidupmu anakku, jika itu membuat kau bahagia. Ahibati billah, kecintaan seorang ibu, pengorbanan yang luar biasa untuk sang buah hati. Potret ini mengingatkan kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Nabi Ismail yang luar biasa, dan itu menjadi figur sampai hari ini. Maka ahibati fillah, semua yang hadir hari ini pasti semuanya sempat menengok sejenak betapa banyak keluarga, mitra, bahkan terdekat, tetangga-tetangga kita beberapa minggu yang lalu mereka memimpikan hadirnya Idul Adha hari ini. Betapa banyak saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang mereka rindu mendengarkan gaung Idul Adha hari ini, tapi Allah berkehendak lain.
Allah mencabut nyawanya, dan dia tak bisa berkumpul dengan kita menyaksikan penyembelihan hewan kurban, tak merasakan indahnya bersujud berjamaah di musola Al-Ikhlas ini. Allah berkehendak lain, tapi qadar Allah, dalam zona Idul Adha ini kita seindahnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga yang hadir hari ini di dalam musola Al-Ikhlas, yang ada di luar musola Al-Ikhlas, di saat matahari ini terbit di ufuk sana, kita pun terbitkan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dijauhkan dari bala dan mara bahaya. Dan semoga yang sudah meninggalkan kita, Allah memberikan gelar syuhada kepada mereka, dan mereka mendapatkan Jannatul Firdaus. Barakallahu fikum. Fa'tabiru ya ulil albab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamdan wa sana'an ala Allah Azza wa Jalla, alladhi qad atahana iddatan ni'am al-wafira. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya Rabbana ihfad hadal bilad Indonesia wahfad jami'al bilad fi sa'ilil budal muslimin amma. Ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa udhiyatana fi hadzal yawm yawm Eidul Adha, wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tafassu'ana wa taqsirna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.